Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengerjakan sunnah ibadah wajib dan bagi saya pribadi hanya ibadah sunnah dengan banyak mengerjakan sholat sunnah secara susah. Pertanyaan saya, setahu saya Al-Fatihah adalah syarat pokok dalam sholat. Sekarang bagaimana kita sebagai makmum, Fatihah kita kurang sempurna karena dengan waktu yang kurang pas. Bagaimana nasib sholat kita karena tidak bisa sholat sunnah di bawah sunnah wajib. Dan seterusnya pertanyaannya, apakah benar kekurangan bacaan dari makmum akan ditanggung oleh sang imam dalam sholat? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban membaca Al-Fatihah, pandangan madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, kewajiban baca Al-Fatihah itu bagi imam, bagi orang yang sholat sendiri. Sedangkan makmum wajib atau tidak, ulama madhab Syafi'i berpandangan makmum wajib baca Al-Fatihah. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Enggak ada ulama madhab Syafi'i berpandangan makmum yang enggak baca Al-Fatihah ditanggung imam, enggak ada. Ditanggung imam itu buat makmum masbuk. Misal, ketika kita datang imam sedang ruku, apa yang kita lakukan sebagai makmum? Kita takbiratul ihram, baca Al-Fatihah enggak? Enggak, langsung ruku. Ini yang ditanggung oleh imam bacaannya. Kita sudah dapat 1 rakaat. Makmum yang muafik dari awal ikut imam kok enggak baca Al-Fatihah, pandangan ulama madhab Syafi'i, si makmum tidak sah. Nah, itu ketika imam bacanya saking ngebut, makmum nggak sempat nuntasin Al-Fatihah, bahkan baru Maliki yaumiddin Allahu Akbar, imam nanggung dosanya dan makmum nggak sah. Pilihan bagi makmum ketika kita ikut pandangan madhab Syafi'i bahwa makmum wajib baca Al-Fatihah, ketika kita nggak keburu baca Al-Fatihah karena cepatnya imam, tinggalin itu imam. Ini imam-imam kita harus tahu. Dalil yang dipakai oleh ulama madhab Syafi'i hadis sahih. Waktu itu Rasul memimpin sholat. Ada satu makmum yang selalu mengikuti bacaan imam. Dan terdengar oleh Rasul, imam baca Al-Fatihah, dia ikut Al-Fatihah. Imam baca surah, dia ikut baca surah. Selesai sholat, Rasul tanya, tadi ada di antara kalian yang mengikuti bacaan imam? Aku ya Rasul. Jangan lakukan lagi kecuali Al-Fatihah. Nah, itu mengisyaratkan makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Jadi pendapat kedua bahwa tadi itu kurangan bacaan Fatihah makmum ditanggung imam. Kalau madhab Syafi'i yang dimaksud ditanggung imam, makmum masbuk, itu yang ditanggung oleh imam. Nah, itu kalau imam sedang ruku, kita datang kok kita maksain Al-Fatihah, salah kita. Sekarang imamnya 1, makmumnya 1000, imam bisa ditanggung semuanya. Hebat banget imam nanggung semua makmum yang jumlahnya banyak. Ini yang tadi di awal saya bilang, jadi imam ada potensi mendolimi makmum. Makmum gak bisa mendolimi imam. Bisa juga contoh yang di Rasul tadi, imam baca, makmum ikut baca, makmum si imam terganggu, berarti makmum mendolimi imam itu.
Itu yang tadi saya bilang, ada beberapa masjid yang jujur saya nggak nyaman jadi imam di situ, karena di masjid itu ditradisikan sholatnya ngebut, saya nggak bisa. Kecuali dari awal, pokoknya apapun yang terjadi, saya sholat begini, ya udah begini. Ketika selanjutnya ada yang kedumel, nah itu yang, walaupun tidak setiap yang ngebut itu salah. Ngebut selama masih memenuhi hak-hak bacaannya, tumakninah sholatnya masih terpenuhi, itu sah. Tapi kecepatan baca antar orang per orang itu beda-beda. Ada orang bisa baca Al-Fatihah ngebut, tetap jelas huruf-hurufnya. Ketika saya contoh ngebut seperti dia, lidah saya nggak jalan, kacau. Saya paling cepat baca Al-Fatihah ngebut dengan menyambung-nyambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu paling cepat. Barusan huruf-hurufnya jelas nggak? Jelas masih. Lebih cepat dari itu saya nggak jalan. Alhamdulillahirabbil alamin nggak jelas, nggak jalan. Tapi ada orang yang bisa tetap jalan. Almarhum Ustadz Dasufi itu dulu bisa baca cepat, lebih cepat dari saya, hurufnya tetap jelas. Tapi saya nggak bisa. Karena itu saya yakin, saya memastikan ketika ada sholat kok alhamdulillahirabbil nggak sah. Yakin nggak sah itu. Jadi ini tugas DKM Masjid Mushola, ketika imam kok saking ngebutnya makmum nggak ada kesempatan baca Al-Fatihah, kasih tahu. Kecuali imam itu ikut madhab di luar madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, makmum tidak wajib Al-Fatihah. Bahkan madhab Hanafi nggak wajib baca Al-Fatihah, yang penting baca Quran surat apapun, madhab Hanafi. Tapi saya yakin tanpa menyalahkan madhab Maliki dan Hambali, pandangan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, makmum wajib Al-Fatihah itu lebih kuat karena dalilnya jelas, hadis sahih. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, Pak. Oh, biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah Al-Fatihah masih banyak yang saya suka dengar ya dari lafaznya, yang suka saya dengar itu masih ada waladhalin. Amin. Yang pertama. Terus yang kedua itu kalau tahiyat akhir saya selalu ketinggalan. Jadi baru asyhadu alla ilaha illallah assalamualaikum. Nah ini saya selalu ketinggalan. Mungkin lidah saya yang kurang baik atau bagaimana. Terus yang dibaca apa saja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bacaan Al-Fatihah imam, saya pun sering mendengar imam yang bacaannya kok kayak salah. Tapi apa iya? Wong dia qori kok. Di antaranya ihdinas siratal mustaqim, tapi terdengarnya mustaqim seperti pakai nun. Ustadz Nurdin itu jujur. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terdengarnya mustaqim, tapi rasanya nggak mungkin kalau dia baca mustaqim kok. Termasuk yang kemarin di Nurani, imamnya bagus. Saya nggak sempat ngobrol itu, kalau diarahin untuk menekuni Quran, dia mirip dengan imam Arab Saudi, imam Masjidil Haram Syekh As-Sudais. Terdengar itu mustaqim kok seperti mustaqim, yakin nggak mungkin dia baca mustaqim.
Ini sudahlah, mungkin kuping saya atau mungkin karena pengaruh. Ketika kita ragu benar-benar ragu, kita bisa berhadapan tanya langsung. Tadi waladolin apa waladolin? Waladolin misalnya. Ya. Bukan untuk tasdid, istilahnya bukan panjang, itu kurang ditahan. Mungkin kita merasa kurang ditahan. Waladolin. Ketika ada nada begitu, kita yang ya sudah kalau gitu besok harus lebih aku tahan. Walabdo atau lebih diberikan penekanan. Itu masalah bacaan. Satu lagi apa tadi? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Semua bacaan wajib kita makmum tidak boleh ditinggal. Hanya saja karena itu saya sering mendapati imam sama tahiyat saya belum tuntas dia sudah salam. Sekali saya alami itu, saya ingat-ingat ini bacanya begini. Karena itu saya potong mana bacaan wajib, mana sunnah saya tinggal. Bacaan wajib at-tahiyyatul mubarakatus salatu thayyibatillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Salam. Iya, tahiyat akhir. Jadi yang wajib itu tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal hukumnya sunnah abad. Tahiyat akhir enggak semua bacaannya wajib. Salat Ibrahimiyah itu enggak wajib. Yang wajib Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang wajib. Kama sholaita tidak wajib. Jadi ketika imam bacanya cepat, kayak seperti ruku, seringkali saya nggak sempat baca, akhirnya saya baca yang paling min, subhanallah, Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar. Jadi ketika mendapati imam yang cepat-cepat, kita di situ perlunya kita ngerti mana bacaan wajib, mana bacaan sunnah. Ketika imamnya cepat, nggak ngasih kesempatan untuk kita bisa baca sunnah, baca yang wajibnya saja. Iya, itu udah cukup. Ketika wajibnya nggak ada juga kesempatan, baru tuh pilihannya tadi tinggalin imam. Nah kalau Al-Fatihah nggak boleh dipotong, imamnya cepat, berarti Al-Fatihah cukup iya karena berdua karena stain, Allah Akbar, nggak sah. Al-Fatihah harus tuntas. Jadi tugas di KM itu masjid musola, ketika mendapati imam yang kadang di KM-nya seneng yang seperti itu, ya sudah. Di KM-nya karena nggak terlalu paham syariat, nggak terlalu paham fikih, demen yang imamnya cepet, nggak bakal ngasih peringatan. Kecuali di KM-nya itu paham syariat, wah ini imam ini nggak memenuhi ketentuan syariat nih, kasih peringatan, nggak nurut, jangan pakai lagi. Tuh. Udah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ketemu lagi setelah lebaran. Mohon maaf atas segala kesalahan wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.